adalah Crazy Rich si Bubu. Nggak ada, gila. Dulu Fitnah, bohong itu fitnah. orang belum bawa mobil, dia udah bawa mobil. Mobil dia tuh kenapa tuh brum brum. Enggak. Fitnah, itu fitnah. Fitnah, lu jangan ngaco deh. Ngaco nih, bener-bener ngaco. Siap? Enjoy the podcast. Balik lagi di Ngaco. Hari ini kita ngaco bareng. Aduh, ini adalah perempuan cantik yang bekerja di salah satu stasiun TV. Tapi dia hits terkenal banget di TikTok. Ini dia Ibu Mona Salsa. Aduh. Fitnah. Mona Ya Salsa ampun. Octavianti apa? Vinia. Octavinia, Ganti-ganti nama iya. nih Ibu nih. Repot banget orang biasa Octaviani, ini Octavinia. Dibalik-balik segala. Ibu baru pembukaan udah emosi aja Iya, sih. cek kalau sama ibu lawannya Harus ngegas ya? iya. Dia orang ngegas banget tapi Enggak guys, itu bohong. mau chill. Chill banget, Kayak anaknya sekarang chill. bahagia ya. Oh bahagia jelas, harus, wajib. Iya, kayak bugar gitu, kayak fresh gitu. Lu ngomong kayak gitu nanti orang-orang mikirnya oh berarti dia nggak bahagia gitu. Tapi bahagia kan? Bahagia dong, harus dong. Man. Emang sebelumnya bahagia? Bahagia banget. Bahagia banget. Sekarang lagi sibuk ngapain, Mon? Sibuk nyari duit aja yang banyak. Aduh, nyari cowok nggak? Aduh, apa sih itu? Udah gak kenal cowok ya? Udah tuh yang bahaya loh, Yalah, Mon. cari cuan aja. Cuan aja. Ngapain aja? Lu nyari cuannya ngapain aja? Ya Selain kebetulan, Ini. alhamdulillah saya punya pekerjaan tetap. Heeh. Alhamdulillah endorse sesekali masuk, Oh, iya. walaupun nggak banyak. Lo lebih pilih lo dapat lo terkenal atau lo nggak terkenal tapi duit tuh banyak? Nggak terkenal duit banyak lah. Bener ya? Nanti ketika duit kita banyak pasti orang-orang terkenal pada kenal kita Ih, cuy. betul, gila. Ih, tuh berapa udah Santai. quotes kan sama lo? Oh iya, aduh. Buat semua lo hidup. Terus ngapain lagi? Ini sekarang apa sibuk nih yang mau terus? kita obrolin? Gue gak punya obrolan sama lo, jujur aja. Boleh gua ambil alih nggak hostnya? Boleh. Apa lu mau di Boleh nggak Indomosko? gua? Apa lu mau di posting gua? Lu nanya gue. Kan lo bingung mau nanya apa ke gua. Emang lu lagi ngapain? Gue kan belum selesai cerita, lu cuan. Pertama lu pekerjaan tetap, terus ngapain lagi? Ya udah, cuma Endorse. endorse aja di pekerjaan gue yang sekarang juga alhamdulillahnya gue agak sibuk ya. Agak sibuk. Terus jadi lu kerja mulu gitu. Kerja terus, ya main sama lu. Dan sama gue bisa dihitung jari kayak 3 bulan sekali ya. Ya kan temen gue gak cuma lu, banyak. Ampun bang. Nggak bercanda. Bercanda temen gue dikit banget. Itu aja. Bukan Mona Salsa, Octavinia. Kalau temenan dikit. Bercanda guys, itu fitnah. Kok hidup lu gak asik banget sih? Lu kerja doang, Mon. Lo yakin bilang hidup gue gak asik? Emang hidup lu yang gak asik dari hidup lu apa, Mon? Pekerjaan gue soalnya fun banget. Apa yang bikin fun tuh apa? Ya kan gue nggak tahu sih ya kalau kerjaan lo. Kalau kerjaan gue kan karena di salah satu media, jadi stresnya tetap ada. Cuma karena lingkungannya itu masih kebanyakan seumuran gue, jadi masih yang jatuhnya kayak main aja gitu. Ada waktunya lo kerja, tapi ada waktunya bercanda. Terus ada part dimana ya lo nggak kerja sama sekali, lo main full sama teman-teman lo yang kayak gitu-gitu. Masih satu lingkungan, seumuran. Ya bahasanya juga masih sama, nggak kaku-kaku Iya, banget bener. lah, nggak tua-tua banget. Lu berarti di bidang apa sih kalau lu? Account eksekutif gue. Lu AE AE. berarti udah ngegolin berapa banyak? Aduh, Orderan Indoposko mana nih? iya Indoposko order kali. Oh, udah order Udah. Mon. Lu Tahun cuan- kemarin doang, ini udah 2021, hello. Cuan 1M loh Aduh dari amin. Indoposko. Gila. Amin, kalau kayak gitu gue gak kerja lagi dong. Kalau emang 1M. Indoposko ayo dong ordernya. Iya nanti ya. Ini semoga abis nonton podcast gue sama Mona langsung kayaknya gue mau invest deh nih. Oh iya yang pada nonton juga jangan lupa ya pada masuk iklan di aku. Iya. Nanti aku kasih tahu apa medianya. Terus sibuk apa lagi? Ya nggak ada man, gue cuma gitu-gitu aja. Enggak, lu sibuk banget di sosmed. Gue lihat lu sibuk menulis quotes. Lu juga sibuk dengan anjing lo. Ya gue punya anjing kan.
Ya kebahagiaan gue salah satunya itulah Apa anjing? anjing gue kan gak punya cowok. Jadi lu Jadi gue lebih baik memelihara anjing atau memelihara cowok? lebih baik memelihara anjing. Soalnya ini nggak apa-apa kan ya, ini maksudnya konteks anjing tuh beneran hewan ya. Heeh. Karena kalau misalkan cowok tuh kayak ya kita masih bisa dibuat sedih sama dia gitu. Kalau anjing ketika kita sedih dia menghibur kita. Gitu. Perbedaannya kalau cowok bikin kita sedih, kalau anjing menghibur kita di saat kita sedih. Gitu. Wih gila, dalam Berarti banget. cowok anjing lebih baik daripada cowok. Hewan lebih baik, Hewan lebih baik daripada lebih manusia. setia lagi. Lebih setia. Tapi kan lo gak mungkin lo nikah sama anjing. Ya nggak mungkin, tapi setidaknya kebahagiaan gue adalah di situ tanpa memikirkan lelaki. Gitu. Tapi uang gue habis sih buat Buat anjing lo. Iya. Siapa nama anjing lo? Mimo. Mimo, dibikin Instagram. Mimo ada namanya Mimo Maltese, lihat aja ya kesehariannya. Mimo Maltese. Maltese itu ya. Iya, Maltese. Maltese. Mimo Maltese. Apa tuh jenis apa sih anjingnya? Ya itu jenis Maltese. Oh, Dia tuh iya itu jenisnya Maltese. Gak usah lah ngomongin dia. Dia juga nggak bakal bisa lihat, nggak bisa denger, nggak bisa ngerti. Tapi orang tahu Mon. Iya. Jadi kalau misalnya ada yang mau deketin lo gitu kayak Harus sayang sama harus sayang Mimo. anjingnya nih, Sama gitu. Mimo. Berarti yang nggak boleh takut anjing dong. Iya, nggak apa-apa sih takut, tapi setidaknya jangan jahat aja sama yang punyanya dulu. Oh gitu. Salah. Harus menyayangi yang punyanya. Iya. Habis itu menyayangi Mimo juga. Bukannya kemarin lu ini ya, kan lu udah jomblo aja bukan? Masa mau nikah? Kok dibahas ya? Aku mau nikah loh katanya. Ya kan semua orang ada kegagalan lah. Oh ini gagal nikah. Ya ampun, Mona Salsa Octavinia 2021 gagal nikah. Kan lo tahu itu. Nggak tahu Mon. Tahu man. tahu. Aduh, kenapa bahas di sini? Kenapa sih? Agak jadi tegang bawaannya nih. Kenapa sih emang kenapa bisa gagal? Udah Ya. lu tuh udah kayak yang klop banget dah kayak Banget ya. Banget pokoknya. kayak udah yang aduh match banget. Kayak udah yang terakhir aja Iya pokoknya. kayak ini kayak Mona udah kayak pelabuhan terakhir dia bersandar nih. Makanya jangan terlalu berharap lah. gitu ya. Ternyata enggak. Jangan terlalu berharap sama manusia lah. Ternyata ya kayak gini. Kenapa lu kenapa kok? Nggak cocok. Ya. Itu klasik banget sih Mon. Kenapa putus nggak cocok? Woi. Enggak. Maksudnya kayak udah. Kan gue pacaran 4 tahun. Pasti kan itu ini banget kan, turun naik banget. Udah sempet diperbaikin berkali-kali. Tapi ternyata ya emang kita gak bisa. Gitu. Putusnya baik-baik kok. Hal apa yang buat lu sampai bikin gak bisa? Toxic. Yang toxic lo apa dia? Hubungannya? Hubungannya toxic. Keduanya. Keduanya Karena toxic. gue sama dia tipikal orang yang sama-sama keras. Sama-sama keras, punya kebanyakan sifat yang sama tuh gue pikir bagus kan. Tapi ternyata bahaya juga buat hubungan. Jadi tuh emang harus ada yang jadi api dan harus ada yang jadi air. Gak bisa dua-duanya api. Iya. Kebakaran jadinya. Itu gue juga udah sempet nyoba sih buat ketika dia jadi api gue jadi air, terus ketika gue jadi api dia jadi air. Tapi ya emang karakternya kurang lebih sama, jadi ya susah juga. Gitu ya. Doain aja lah. Tapi lo jadi kayak ada trust issues sendiri gak sih semenjak kayak hubungan yang kemarin? Aduh jelas itu. Bukan dari itu doang sih, maksudnya dari banyak faktor gue punya trust issue juga kan. Terus terakhir karena ini jadi gue kayak apa nih cowok gitu. Nggak gitu sih, maksudnya kayak yang ya udahlah nggak usah pusing-pusing dulu masalah jodoh gitu. Dan nyokap gue juga udah nerima juga kok. Nerima apa? Gue nggak nikah cepet-cepet. Tadinya nyuruh cepet-cepet. Aduh bawel banget dari gue umur 21 kali udah bawel. Udah 21 udah disuruh nikah ya. Tapi gak apa sih. Karena kan kita cewek. Bener. Terus gue cewek sendiri. Nyokap gue pengen banget punya cucu. Terus kenyataannya kan gak jadi kan. Jadi ya udahlah. Nikmatin aja apa yang ada, oke? Tapi keluarga udah sempet ada omongan mau nikah gitu. Oh itu udah berapa ratus kali. Oh iya. Udah laman. Itu gue udah sempet beberapa kali. Dia juga udah sempet datang juga ke bokap gue, ke nyokap gue. Iya emang udah di set up untuk kita mau ketemu keluarga segala macam. Ya cuma kan Allah lebih sayang sama kita berdua ya kan. Betul. Ternyata emang kita berdua nggak bisa bersatu. Gitu. Ya Allah nak Mon, ini butuh tisu nggak? Enggak. Gue udah bahagia sekarang. Udah sekarang udah Cila. bahagia. Ya yang terpenting itu sih lo harus bahagia. Karena Jangan lupa bahagia. Bener, gue ngeliat tuh dulu kayak masih ya Allah Mon, nih ya ketemu dikit curhatnya langsung kayak lagi berantem apa segala macam kayak
Kalau pernah ada di salah satu bagian Gue ada kejadian di gue part kan. itu. Ada gue masuk dalam satu dari Satu. drama lo Nah. yang episode 1000 berapa gitu. Gue nggak, pokoknya gue masuk juga. Ada kan? Ada gue bintang tamu. Lu bintang tamunya di situ kan. Tapi ya udahlah, itu udah masa lalu. Gue sama dia sama-sama udah bahagia, ya nggak? Siapa tahu nonton kan? Iya, siapa pasti nonton sih. Enggak lah. Cara lu buat bahagia emang gimana? Apa lu lepas dari dia malah lu bahagia? Enggak sih, enggak lah. Kalau dibilang lepas dari dia bahagia ya enggak, pasti gue sedihnya ada, galaunya ada. Dan lo tahu juga lah, gue nggak langsung, maksudnya gue susah banget move on dari dia gitu loh. Berapa kali gue putus juga kemarin sama dia kan, ujung-ujungnya baliknya ke dia kan, lo tahu. Iya, Mona Salsa itu kayak dia tuh tutup telinga, tutup mata. Ya udah, jalan aja semau dia. Dia tuh udah dibilangin terlalu mengikuti kata hati. Iya, benar. Ternyata nggak baik. Jadi lo harus mengikuti kata hati boleh, tapi kata temen juga jangan dilupain. Karena teman itu adalah advisor paling baik. Beberapa iya, tapi beberapa enggak menurut gue. Yang enggak gimana? Ya ada aja sih sebenarnya. Gue nggak tahu ya kalau di pertemanan lu. Kalau di pertemanan gue saat gue menjalani hubungan sama nih cowok, poinnya gue dapet emang ada beberapa orang yang ngasih buat terbaik buat gue gitu, ngasih advice yang terbaik buat gue. Tapi beberapa ya emang sengaja aja bikin gue buat tersiksa gitu loh. Gitu, tersiksanya tuh gimana? Ya bikin gue untuk ya udah biarin aja, maksudnya bikin gue tetap ya udah biar lo tuh tersiksa terus, sedih terus, apa gitu-gitu loh. Ada aja. Oh gitu sih. Ya plus minus lah, pro dan kontra cuy. Tapi masih ada yang sampai sekarang kayak jangan putus dong sama dia gitu, lo balik lagi dong sama dia gitu. Ada. Sejauh ini sih yang tahu masalah gue terakhir kan nggak semua orang ya. Dan bahkan gue nggak bener-bener nggak cerita banget sih sampai akhirnya teman-teman deket gue waktu di kampus ngebuka sendiri, karena waktu itu kejadiannya ada 2 orang teman kampus gue kan. Mau nggak mau gue ditengahin sama mereka, terus gue harus cerita gitu kan. Iya, udah sih yang tahu cerita terakhir ya emang mendukung untuk ya udah mendingan lu bahagia masing-masing aja gitu. Dan lu juga tahu kan ceritanya. Tahu, cuman gue nggak mendalami cerita lu kan. Yalah, nggak usah didalamin. Karena dramanya banyak kan. Iya, sinetron Cinta Fitri aja lewat kalah ya, kan. kayaknya. Ikatan Cinta aja kalah. Ikatan Cinta kalah. Semua kalah sama drama lu. Drama lu the best karena gue salah satu dari bintang tamunya. Itu sih terpenting. Di tahun 2018. 2018 itu man. 2018. Gila, kita temenan lama banget man. Iya, kita temenan udah 7 tahun loh. 2013 ya 7 tahun. 13. Enggak 7 tahun. Ya 6 tahun lah. 7 tahun 7 bener. tahun. Iya, sekarang 2000 berapa? 2020 kan? 2020. Iya, Bahkan gue lebih deket sama lu duluan dibanding sama teman-teman gue sekarang yang kayak Okta kan emang dari dulu, cuman deketnya baru-baru ini. Sama lu tuh udah kayak emang udah dari awal banget kita masuk tuh udah bikin circle tuh itu. Bikin gitu. Circle itu dan klarifikasi itu gue. Tapi gue nggak ikut ya pas klarifikasi. Iya, adalah teman kita. Iya, gue nggak ikut. Gue yang klarifikasi karena kebetulan teman-teman gue udah menjadi member. Gue lah yang berkorban. Aduh, gitulah. Tapi sekarang lo juga masuk ke dunia per-TV-an juga ya? Apa emang passion lo di situ? Perasaan lo nggak, sebelumnya lo tuh adalah ini Scientist. Percaya nggak? Nggak, gue ingat banget. Mona tuh kerjanya ngurusin tikus. Iya, sumpah gue 5 tahun kuliah, 5 tahun setengah, 2 tahunnya abis bareng tikus. Gila, the best. Lo emang fix lebih sayang hewan daripada orang karena lo pertama ngurusin tikus. Iya, gue mau lulus man. Tapi tikus. Karena gue nggak suka di dalam lab terus tiap hari, terus gue ngeliatin bakteri, virus, apalagi yang zaman sekarang nih ada corona. Kerjaan gue dari jam 8 pagi ketemu jam 8 malam cuma di dalam ruangan gitu doang, gue gak mau. Ya mendingan sama tikus, gue setidaknya walaupun tikus gak bisa ngomong, tapi gue bisa ngomong sama dia gitu loh. Terus dia yang gerak-gerak gitu kan. Tapi gak jadi saintis akhirnya. Otak gue gak begitu nyampe sih jujur. Terus lu kuliah untuk apa? Diketawain man gue. Lu kuliah untuk apa gitu loh. Enggak, jadi gini. Waktu gue kuliah itu gue emang kan gue IPA kan. Kebetulan di saudara gue tuh semuanya di keluarga gue yang IPA tuh gue doang, abang-abang gue IPS. Terus bokap gue tuh pengen banget gue jadi dokter.
Oh. Sedangkan waktu itu pada saat SMA itu gue masih suka main banget kan, terus kayak masih suka main game online juga segala macem. Gue tuh mikirin kayak aduh dokter lagi berat banget ya kan. Akhirnya gue sengaja lah nggak daftar kuliah segala macam sampai akhirnya ada gelombang terakhir. Terus terpaksa tuh sama bokap gue, terus dia ngeliat lah ada bioteknologi. Terus bokap gue bilang udah ini aja. Wah, panik dong gue. Cuman kayak ya udahlah, ikutin bokap kan sama nyokap gue. Ya udah, akhirnya gue daftar. Pas gue masuk, astagfirullahaladzim, cuma gue yang nggak berhijab. Yang lain berhijab gitu. Beberapa ada tapi kelakuannya nggak kayak gue. Gue kan orangnya yang kayak yang ngomong asal ngomong kayak gitu kan. Maksudnya Rebel. kayak bener-bener to the point banget kan. Ini Iya. tuh teman-teman gue yang kayak astagfirullahaladzim, yang kayak gitu-gitu. Terus yang kayak mana kamu yang gini, wah halus banget gitu kan. Gue sampai di semester 3 tuh gue main bener-bener nggak sama jurusan gue, nggak sama jurusan gue. Terus kayak ya udah, gue main sama anak komunikasi, sama anak-anak psikolog, sama HI. Wah gue main nyebrang jurusan banget deh pokoknya. Sampai akhirnya gue ngeliat nih teman-teman gue di biotek tuh baik-baik banget sama gue man. Pas gue mau pindah jurusan, jadi pas semester 4 itu niatnya gue mau pindah jurusan, mau ke komunikasi. Bokap gue akhirnya ngebolehin tuh. Cuma pas gue lihat teman-teman gue di biotek nih sabar-sabar banget ngadepin gue. Yang gue kesiangan mulu, terus gue nulis laporan mereka yang contekin, yang kayak gitu-gitu. Akhirnya gue mikir kayaknya gue harus bertahan di sini deh. Karena Dan gue harus lulus. Gue mau nunjukin ke orang tua gue kalau gue bisa. Asik. Akhirnya bisa kan? Bisa tapi nggak tepat waktu sih, karena emang susah banget belajar tuh. Ya apalagi biotek. Iya, memahami manusia aja susah, ini disuruh memahami virus, tanaman, air, apa itu yang gue pahamin? Lo kan udah ini zodiak banget anaknya. Oh, parah. Harusnya lo udah Libra, parah. ngerti dong. Api, semua lo udah ngerti dong. Nggak melulu tentang zodiak. Masalahnya gue zodiak sama yang lalu aja sebenarnya cocok. Tapi kenyataannya enggak. Lo kenapa sih sering banget update quotes Udah enggak. Iya. Kita lihat ya seminggu ini. Udah enggak. Ya maksudnya udah berkurang lah, paling beberapa hari sekali. Ya sama aja dong. Karena gue suka gitu loh sama kata-katanya. Kayak menurut gue gitu. Bukan, lebih ke termotivasi banget gitu. Serius, karena juga ada orang beberapa yang kayak pas gue share quotes tuh kayak makasih ya kak udah motivasi aku. Ada beberapa orang yang kayak nge-DM gue tuh kayak gitu. Jadi gue yang kayak oh berarti gue ada gunanya juga nge-share quotes gitu. Ya sedikit juga menyindir perasaan gue, tapi ya lebih ke situ juga sih. Itu loh man, kenapa sih? Ya enggak, gue kayak yang ini jadi Mona Teguh apa gimana ya. Isinya quotes, Panik semua ya? story-nya. Tiba-tiba gue nanti jadi Mona Riana. Mary Riana sih. Karena mungkin lo pernah sakit hati, jadi lo pernah tahu perasaan yang paling sakit, jadi lo bisa ngungkapin itu semua lah kata-kata lo. Siapa tahu lo bisa jadi motivator ke depannya. Amin. Ya enggak? Ya amin, gue aminin. Sesuatu yang baik kan harus diaminin. Iya amin. Lo karena apa ya? Mungkin lo bisa sekarang bahagia apa karena lo udah kerja dan lo bakal lupa sama semuanya nggak sih? Karena terlalu sibuk sendiri. Sekarang ada sponsor ini. Ya enggak sih, gue mau makan aja. Oh gue kira ada sponsor, gue harus ada peran makan dulu gitu kan. Mau silakan nih. Silakan ambil kalau mau. Yupi tolong ya. Yupi. Tolong ya Yupi. Nih adlibs nih Yupi. Nah enggak. Gue tuh pas sekarang ini gue lebih bahagia, lebih maksudnya kayak lebih teratur lah kalau sekarang bisa dibilang, nggak terlalu kayak dulu yang galau banget, yang hancur banget gitu. Karena gue mikir hidup gue harus lanjut. Pertama, kedua dia aja di sana belum tentu mikirin gue, ngapain gue mikirin dia. Betul. Ketiga, gue masih ada keluarga di belakang gue yang harus gue bahagiain. Keempat, gue nyelamatin mental gue sendiri gitu sih. Jadi gue sekarang sibuk, kebetulan aja kan gue sempat COVID kemarin. Abis selama COVID itu gue mikir yang akhirnya untungnya pas abis gue COVID itu kerjaan gue lumayan banyak. Walaupun emang dari kantor juga gak terlalu di-push karena gue abis sakit kan. Cuma agak sibuk aja. Dan ya itu gue menyibukkan diri gue di kantor. Terus setelah COVID teman-teman lama gue, teman-teman terdekat gue juga
malah makin dekat lagi sama gue yang kayak gitu sih. Untungnya ketika gue udah bener-bener baik sama dia nih, masih banyak orang yang sayang sama gue gitu loh. Dan lu masih muda Mon, jadi lu masih bisa banyak, mungkin nggak tahu ya, kalau gue lihat orang-orang zaman sekarang, bahkan gue ya, kadang kita tuh misalnya kita lagi sama siapapun kita sekarang, kayak anjirin gue banget, gue cocok banget, ini adalah the best person buat gue. Betul. Kadang itu tuh yang bikin jadi kayak gimana sih, itu tuh cuman kayak itu cuma pikiran doang sebenarnya yang pikiran yang lu buat sendiri. Iya. Nah sekarang gue mikir gitu, lo sendiri gitu. Dulu tuh gue perasaan banget kan, maksudnya gue tuh mikirin, pokoknya gue mikirin perasaan gue banget deh intinya gitu. Bodo amat gue mau diinjek-injek, gue mau dibilang temen gue apa, bodo amat, yang penting perasaan gue dulu gitu kan. Cuma kalau sekarang enggak, gue harus gunain logika gue sedikit aja, karena ya kita harus maju cuy. Lagi pula kita hidup bukan bergantung sama dia. Ibaratnya kalau dia pergi pun kita masih bisa hidup gitu kan. Betul. Dan gue menunjukin itu by the way. Orang yang udah nikah aja bisa cerai dan apapun bisa terjadi gitu. Betul banget gimana Ibu. Kita yang masih kayak ngapain sih kita ngomongin ini ya? Hubungan gak penting banget. Gak penting ngomongin hubungan, ngomongin duit aja. Iya. Gimana cara dapat duit? Yang banyak. Iya. Kerja. Usaha. Tapi gue belum menemukan. Gue pengen sih usaha. Cuma uangnya belum cukup aja. Kan ada usaha tambah modal. Apaan tuh maksudnya? Reseller maksudnya? Oh enggak, gue pengen main di properti man. Hello. Gila, gue rumah satu ya. Kalau nanti udah nanti kita bikinnya gini ya, rumah lu di sebelah gua, rumah Nana sebelah lu gitu ya. Jadi kayak kalau main kan enak kan. Amin, iya, amin. kita Nanti belinya di gua ya kan. Gua beli gue yang punya klasternya nanti. Amin. Kalau teman biasanya harga teman. Amin. Iya enggak apa-apa, enggak gue cuanin yang banyak enggak. Oh, biasanya harga teman. Amin. Gak kaya dong gue kalau kayak gitu. Kenal belum kayak, woi Mona Salsa adalah crazy rich si Bubu. Gak ada, gila. Dulu Fitnah, bohong itu fitnah. Orang-orang belum bawa mobil, dia udah bawa mobil. Mobil dia tuh kenapa tuh boom. Enggak. Fitnah, itu fitnah. Fitnah lu jangan ngaco deh. Ngaco nih, bener-bener ngaco. Gila, tapi sekarang lu bisa kayak hits banget. Itu gimana sih ceritanya, Man? Lu bisa hits banget sekarang. Kalau gue buka TikTok, di dunia pertiktokan lu tuh kayak di home selalu ada FYP namanya. Enggak. Itu kan gue iseng doang. Enggak, awalnya karena apa emang? Jadi waktu itu kan gue baru pertama kali kerja di itu kan, di media. Terus gue lagi pakai seragamnya ceritanya. Gue lagi pakai seragamnya, terus gue mau pulang tapi masih macet kan. Temen gue juga masih kerja. Akhirnya gue iseng lah buka TikTok. Terus gue kayak ngeliat, oh ini joget gampang banget nih gitu kan. Terus gue joget lah tuh. Gue joget cuma yang nggak pakai tenaga sama sekali itu. Coba joget. Pokoknya nggak pakai tenaga sama sekali. Terus pas gue joget, gue langsung close aplikasinya kan. Pas gue upload, gue close. Terus tiba-tiba tuh notif di HP gue banyak banget. Pas gue lihat, itu pertama kali gue buka tuh udah langsung 100.000 yang nonton kan. Gue kaget karena gue nggak pernah sebanyak itu yang nonton juga kan waktu itu. Paling banyak berapa ratus kayak gitu doang. Terus ya udahlah, gue kayak mikirnya ya udahlah paling cuma gitu doang gitu kan. Tiba-tiba pokoknya pas gue udah cuma selang sejam lah, tiba-tiba udah kayak 500 sekian ribu. Terus dalam waktu sehari tuh bener-bener udah berjuta-juta gitu yang nonton. Ternyata rame banget karena kebetulan di share-share juga sama akun-akun di Instagram juga kan. Nah gara-gara itu sih kayaknya rame. Oh, lu joget apa sih namanya? Joget ubur-ubur loh yang gini gitu doang. Iya. Gitu doang. Ada tenaga nggak sama sekali. Videonya kalau mau lihat ini ya. Jangan, aduh. Terus impactnya apa setelah video itu sama lu, impactnya apa? Alhamdulillah endorse ada. Terus followers Instagram gue naik juga pasti. Terus tiba-tiba ya kalau gue jalan tuh waktu kejadian itu ya, maksudnya waktu lagi hangat-hangatnya tuh video, bener-bener waktu gue jalan di kantor tuh kayak ada aja orang yang manggil. Terus abang-abang di depan tuh kalau gue lagi belanja, kan gue suka jajan kan di depan kantor. Yang di TikTok kayak gitu-gitu, gue cuma iya bang. Gue bingung mau ngomong apa kan. Iya bang. Oh ini cewek idaman banget nih gitu ya komennya. Iya, komen-komen biasalah para lelaki.
rekrut gue dong di kantor gitu ya. Ya banyak yang Iya. kayak gitu. Ya isinya pasti kayak gitu kalau nggak ngomongin kantornya, yang ngomongin ceweknya. Itu langsung banjir lowongan sih dia. Langsung banjir apply sih. Banjir CV buat masuk cuman karena lihat elu doang mau. Enggak lah, masih banyak orang yang cantik di kantor gue. Tapi Jauh. kan ya, dia nggak seterkenal lo. Sebenarnya sih. Hoki aja, hoki. Ya lu hokinya berarti. Ya. Amin ya, amin. Tapi dunia kantor lu gimana? Enak. Kan Fun. lu capek banget ya. Capek mah pasti. Semua kerjaan pasti capek, man, gila. Bener sih. Cuma- Gue begini aja gue ngantuk. Padahal ngomong doang ya. Gimana sih nih, Pak? Ngomong aja bisa ngantuk. Padahal ngoceh-ngoceh doang ya, man ya. Ngoceh butuh tenaga. Lu pikir gue nggak save ludah gue? Apa kabar gue, man? Ngoceh mulu sama klien, sama internal. Aduh. Gue udah ngoceh sama lu, sama klien juga gue basa-basi, sama ya namanya kerjaan pasti ada capeknya. Cuma ya itu yang gue bilang di awal tadi, karena kita seumuran, selingkungan dan nyambung, jadinya di saat kita lagi capek banget kerja tuh ada obrolan yang bikin kita kayak wah tenang lah dikit. Terus kayak kan kalau misalkan abis pulang kerja tuh kita kadang gue tuh sama teman-teman kantor tuh masih nongkrong di bawah gitu kan, di bawah kantor. Nah itu tuh kayak ngobrol, padahal ngobrolnya juga seputar kerjaan kadang, tapi ya itu ngelepasin penat aja buat kita kayak gitu. Itu sih. Iya. Tapi bos lu kan tahu lu viral gitu, dia nggak rese apa? Maksudnya kayak kadang bosnya cowok, Cewek cowok ada? cewek cowok. Iya. Kadang kalau gimana ya? Enggak lah, justru tim gue bangga dong. Tim lu bangga. Iyalah, bangga. Udah gue anak baru kan saat itu. Gue anak baru, terus bisa ibaratnya naikin nama ya pasti bangga lah. Bangga dan kayak ya itu jadi branding buat gue ke brand lain juga sih. Maksudnya Bener. kan buat ke klien gue juga suka kayak buat jadi bahan ledekan kayak ya nanti kalau misalkan masuk nanti ini deh bonus TikToknya Mona yang kayak gitu. Ya klasik lah. Oh, udah banyak loh followersnya, udah sampai 1 M ya, bentar lagi. Enggak, Udah sampai gila. 1 juta loh, gila. Enggak. Bohong. Mon, gue bangga Sedikit. banget jadi temen lu. Gue akan jadi artis TikTok kayak lu. Yang aktif kan Desi bukan gue nggak aktif. Tapi lo tetap mana sosok ini ya. Tetep emang nama gue nggak ganti kali. Hello. Tapi ada nggak hal apa ya? Maksudnya itu kan capek banget ya. Lu pernah nggak ada titik terendah lu saat lu kerja dan lu merasa kayak gue capek banget cuy. Ada banget. Kayak yang sampai gue nggak kuat lagi kerja di sini. Ada banget. Ada pikiran kayak gila gue capek banget, gue pengen keluar banget. Itu ada. Apalagi udah di saat lu lagi capek banget, terus kayak nggak ada buat sandaran gitu Support kan, system nggak ada gitu ya. support system lu kan. Kayak ya itu berat banget sih. Tapi ya balik lagi itu cuma sementara sih. Kayak gue tuh pernah banget gue lagi capek banget, terus gue cuma yang kayak gue jauhin HP kantor sama HP gue yang biasa. Gue bener-bener kayak seharian gue ngilang dari mana-mana. Maksudnya gue nggak ngabarin teman-teman gue segala macam. Ya udah gue tidur seharian main sama Mimo. Terus ya udah besokannya balik lagi. Gue nggak ini sih, gue nggak berlarut-larut gitu sih. Capeknya karena apa? Karena pressure atau karena Pressure-nya ada, terus karena pusing saking banyaknya kerjaan ada. Terus pasti kan sebenarnya bukan cuma dari satu titik karena kerjaan doang ya, karena ada kanan kiri masalah yang lain juga pasti kan. Yang bikin lo jadi kayak ngerasa berat banget gitu. Nah, itu sempat ada kayak gitu. Cuma ya udah, gue mikirnya gue tuh orangnya pemikir banget ya. Jadi pas gue udah kayak gitu ya udah gue mikirnya enggak nih, gue kalau kayak gini terus hancur gue gitu. Iya betul. Lu nggak nulis di buku diary gitu, diary. Enggak, karena gue nggak mau baca. Kalau gue nulis nanti gue baca lagi, gue ingat lagi. Hari ini aku sebel banget. Gue diary. itu zaman gue SD, mohon maaf nih, Mifa apa segala macam itu kan, minuman favorit yang gitu-gitu kan. Biodata. Nama lengkap TTL. TTS. Ya gitulah. Apa nggak ada lagi kan yang mau diobrolin? Banyak Mon yang mau diobrolin. Banyak banget. Kalau lu sekarang apa, man? Kesibukan lo? Gue ya gini-gini aja sih. Ngoceh-ngoceh Kayak aja di liat ngaco. lah. Iya. Bahagia banget ya lu cuma ngoceh-ngoceh dapat duit. Mon, lo gak bisa pikirin. Gue harus mengeluarkan ide dari kata-kata. Gue harus mengeluarkan tenaga dan koneksi.
Semuanya. Makanya ini ada sponsor Yupi gitu kan. Lagi-lagi Yupi kita sebut. Tapi seneng karena gue tiap hari makan Yupi. Oh gitu. Keras cuy. Tiap hari gula kan bawaannya seneng. Bagus Yupi, kamu beruntung sih. Sponsor di sini. Bintang tamunya bagus-bagus loh kemarin aku lihat. Iya, bintang tamunya nggak main-main sih. Parah. Kemarin kan sekarang ini udah melewati banyak hal yang cukup Rumit. Iya, rumit dan banyak pelajaran lah kayaknya buat hidup lu. Banget. Lu ambil dari masalah-masalah kemarin dan udah lu alami apa sih? Banyak banget sih yang udah gue ambil dari masa lalu gue. Itu bikin gue untuk jadi orang yang jauh lebih baik. Terus bikin gue jauh lebih kuat. Dan gue sadar sih gue harus baik ke semua orang tanpa pamrih sih. Emang kemarin lu pamrih? Enggak. Maksudnya kayak ada part dimana gue ngerasain ketika gue butuh orang tuh ternyata tuh orang gak ada gitu loh. Jadi gue, apalagi gue kita kan pernah punya trauma almarhum Vira meninggal itu kan. Di situ kan pada saat dia meninggal kan gue nggak ada buat dia. Maksudnya dia ngajak gue waktu itu main segala macam tapi gue nggak bisa. Dari situ gue banyak belajar kayak ya mau sesibuk apapun lo, even lo ketemu cuma 10 menit sama temen lo, ya lo harus sempetin kalau emang lo bisa. Makanya gue suka tiba-tiba gue kesini karena gue tuh mikir kayak gitu, lo nggak tahu umur ke depan lo tuh kayak gimana dan siapa yang akan ngebantu lo gitu. Betul. Loh. Banyak pelajaran yang gue ambil, banyak banget tapi banyak juga yang nggak bisa saya ceritakan. Terus ke depannya lo mau ngapain sekarang nih? Kedepannya mau sibuk-sibukin diri dengan kerja pastinya, terus cari banyak uang. Ya gue nggak tahu sih kedepannya cara gue mencari uang ini nanti dengan berbisnis kah atau tiba-tiba amin jabatan gue naik apa segala macam. Yang pasti gue mau ngejar karir gue terus sih. Betul. Gue nggak mau stuck dan nggak mau berhenti. Buat hubungan sih kayaknya nanti dulu deh. Nggak tahu sih, gue nggak bilang gue nggak mau menikah atau gimana, nggak, cuma lebih nggak dipikirin aja sekarang. Mungkin heal by the time kali. Betul. Yes. Kalau tiba-tiba nanti ada yang datang sebentar langsung ajak nikah dan ternyata cocok, ya kenapa enggak? Kenapa enggak? Ayo gitu. Lagaskan. Buat kalian yang jomblo dan siap menikahi langsung. Enggak. Komen di sini ya, bilang saya siap. Jangan ya. Nanti Mona akan ngesortir loh. Serius ini. Aduh, enggak. Nanti kamu ngomong siapnya bukan cuma sama aku doang. Capek digituin. Aduh. Mon, makasih lo udah undang, udah bisa datang ke sini. Iya, makasih lo. Lo yang sibuk banget, makanya gue tuh nggak bisa undang langsung direct ke lo, jadi ke orang lain. Nah, tapi ini lucu banget, gue diundang ke sini dari perantara Nana kemarin tuh. Dia ngomong, "Nak, mana nih nggak main ke podcast gue." Iya. Gue diundang dari orang. Gimana coba? Ya gimana, lo ini sibuk banget, Mon. Gila. Enggak sesibuk itu, Bu Haji. Gue aja tau gak, semalam baru ketemu dia jam 3 pagi. Bohong, jam 2 gila. Jam setengah 2. Karena setengah 2. Ntar ya, gue lagi udah lama nih gak ketemu teman-teman gue. Lah kan gue juga temennya ya, dia juga udah lama gak ketemu gue. Kan lu nginep di gue, kan gue nginep di lu. Simon. Kan itu yang gue bilang harus nyempetin ketemu sama temen-temen. Ya lu juga ada waktu dong, Mon, buat ketemu gue. Ini kurang apa gue sama lo, hah? Cukup. Oh ya, takut. Lo bilang nonton, like, comment, subscribe. Jangan lupa ya buat nonton Ngaco. Jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you.